أشهد أن محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jemaah yang masih di luar harap masuk karena kajian akan dimulai. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Barkah dalam rangka menyambung tali silaturahmi kita, ukhuwah Islamiyah kita, dan juga menuntut ilmu dinul Islam yang insya Allah jika kita menuntutnya kita akan dipertemukan di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta segenap pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita bersama yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik. Setelah pekan kemarin dimulai oleh saudara Aldo mengisi kajian pertama kita di tahun 2016 ini, dan kali ini giliran saya yang bertemu pada para jamaah sekalian dalam kajian kedua kurma di tahun 2016. Kemarin kita telah mengisi sebuah angket. Alhamdulillah ternyata angket tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan, yaitu jamaah kajian kurma 60%-nya pemuda usia 21 sampai 30 tahun. Itu menandakan bahwa sudah adanya giroh dari 1 tahun lebih kurma diadakan di Masjid Al-Barkah ini, pemuda semakin banyak yang hadir. Mudah-mudahan dengan banyaknya pemuda yang hadir ke sini, semakin sedikitnya maksiat di daerah ini, dan akhirnya akan menjadikan daerah ini menjadi baldatun thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Berhubungan dengan pemuda, pasti pemuda tidak lepas dengan yang namanya media sosial. Dalam media sosial kita pasti akan menemukan banyaknya status. Di bawah status pasti ada tulisannya like and dislike. Kalau like biasanya jempolnya ke atas, kalau dislike jempolnya ke bawah. Dan untuk tema kali ini kita akan berhubungan dengan itu, yaitu tentang temanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan cuma di like tapi di follow. Kebanyakan dari kita ketika kita melihat status yang berhubungan dengan baik dengan nama Nabi Muhammad, dengan segala perilakunya, kita akan men-like-nya karena pasti bagus, uswatun hasanah kita. Tapi apakah kita memfollow-nya di dalam kehidupan sehari-hari kita? Itu jadi pertanyaan buat kita masing-masing. Maka itu kami dari panitia kajian kurma Masjid Al-Barkah mengambil tema itu, dan alhamdulillah telah hadir narasumber yang insya Allah berkompeten untuk membahas kajian kali ini, yaitu beliau telah berada di sebelah saya, Ustaz Syekhul Bahari. Bagaimana kabarnya Ustaz? Daripada berlama-lama, marilah kita mulai kajian kita kali ini. Seperti biasa, kajian kurma dibagi menjadi 3 tahap, yaitu kajian tahap yang pertama, tahap pemberian material Ustaz. Tahap kedua yaitu
sesi tanya jawab oleh audiens kepada Ustadz, dan sesi yang ketiga yaitu sesi closing statement oleh Ustadz. Untuk memulai kajian kita, marilah kita mengucapkan basmalah. Kepada Ustadz saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah a'azzakumullah, saudaraku jamaah Masjid Al-Barakah Lontar Atas Tanah Abang yang dimuliakan Allah. Bila cinta berbalas cinta, itulah saat-saat yang indah yang didambakan oleh semua manusia. Sebaliknya, bila cinta bertepuk sebelah tangan, itulah saat duka nestapa yang semua manusia tidak menginginkannya. Kalau mau mendapatkan cinta berbalas cinta, maka yang mencintai harus mengikuti keinginan yang dicintai. Tapi bila yang mencintai tidak mau mengikuti keinginan yang dicintai, maka siap-siap untuk cinta bertepuk sebelah tangan. Demikian juga ketika kita mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika kita telah berikrar mahabbah illallah, cinta kepada Allah, maka kita harus menyiapkan diri untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita masih ngeyel, kita masih tidak mau nurut kepada keinginan Allah, maka Allah tidak akan mencintai kita. Itulah yang dimaksud cinta bertepuk sebelah tangan, dan ini sungguh sangat tidak enak tentunya. Untuk itu perlu kita tahu apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita sudah berbicara cinta. Untuk itu malam ini kita merujuk berangkat dari Ali Imran surah yang ketiga ayat 31. Ali Imran surah yang ketiga ayat 31. Silakan dibuka mushaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, kepada mereka hamba-hambaku yang mencintaiku, kepada mereka umatmu yang telah mengatakan cinta kepadaku, termasuk jamaah Masjid Al-Barkah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Aku di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ternyata kalau kita mau mencintai Allah, Allah memberikan persyaratan. Kita harus ittiba'ur Rasul, ittiba'us sunnah, mengikuti Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah demikian, maka ayat melanjutkan yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Inilah yang kita maksud cinta berbalas cinta. Ketika kita berikrar mencintai Allah, kita mau ittiba'us sunnah, ittiba'ur Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Disitulah kita mendapatkan keindahan, kebahagiaan yang tiada tara ketika kita dengan Allah sudah cinta berbalas cinta. Cinta Allah kepada kita bukan hanya sekadar kata-kata belaka. Di antara isinya, di antara apresiasi yang diberikan Allah kepada kita, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah akan memutihkan kesalahan-kesalahanmu. Dengan sebab apa? Kita ittiba'us sunnah, ittiba'ur Rasul. Allah balas cinta kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, karena memang wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Timbul pertanyaan, kenapa ittiba'us sunnah, ittiba'ur Rasul menjadi persyaratan bagi Allah untuk membalas cinta kita? Karena memang ittiba'us sunnah, ittiba'ur Rasul ini merupakan uji kelayakan, uji kepantasan terhadap keimanan yang kita miliki. Kita ingat berapa kali calon Kapolri diusulkan oleh Presiden lalu dibawa ke Senayan. DPR ketika itu mengadakan semacam fit apa? Protes. Uji kelayakan, uji kepantasan. Layak nggak si fulan ini menjadi Kapolri? Layak nggak si fulan ini, pantas nggak dia menjadi Kapolri? Itu dicecar dengan berbagai macam pertanyaan. Ternyata ketika kita telah mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, ternyata itu belum serta-merta diakui sebelum adanya uji kelayakan, uji kepantasan. Nah, uji kelayakan, uji kepantasan itu adalah dengan kita ittiba'us sunnah, ittiba'ur Rasul. Ketika Zainab binti Jahsy
seorang putri bangsawan Quraisy lalu dilamarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mantan budaknya, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Awalnya Zaid bin Harithah, lamarannya ini tidak diterima oleh Zainab binti Jahsy. Maklum saja, Zainab binti Jahsy seorang putri bangsawan Quraisy. Kalau istilah orang lontar atas berdarah biru katanya. Masa dijodohkan dengan mantan budak seperti Zaid bin Harithah? Maka manusiawi Zainab binti Jahsy menolak. Ketika itu Rasulullah memerintahkan kepada Zainab binti Jahsy supaya menerima lamaran ini. Maka ketika sedang berbincang-bincang itu, turunlah Al-Ahzab. Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 36. Apa kata Allah? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin, tidak juga layak bagi wanita mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah telah memutuskan suatu perkara untuknya, lalu ayyakuna lahumul khiyaratu min amrih, akan ada bagi mereka pilihan lain, tidak mau menerima keputusan Allah dan Rasulnya. Itu namanya mendurhakai Allah dan mendurhakai Rasul. Maka ayat ini ditutup oleh Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang terjadi pada Zainab binti Jahsy. Gara-gara menolak lamaran daripada Zaid bin Harithah, turunlah ayat, tidak pantas itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak layak. Nah, bagaimana dengan Zainab pada hari ini? Kalau terjadi kasus yang seperti ini, tentu dia akan mengatakan, sekarang kan bukan zaman Siti Nurbaya yang harus dijodoh-jodohkan. Nah, tentu itu yang akan dikatakan oleh mereka. Untung saja yang memberikan jodoh bukanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana ketetapan Rasulullah pada hari ini, dan bagaimana pula kaum muslimin menyambutnya, bagaimana pula kaum muslimin memperlakukannya. Kalau tadi Zainab binti Jahsy soal perjodohan memang agak terasa berat bagi seorang putri bangsawan Quraisy menerima mantan budak. Kalau pada hari ini kita diberikan ketetapan oleh Rasulullah SAW, kadang-kala tidak seberat itu, tapi tetap saja sebagian kaum muslimin menolaknya, sebagian kaum muslimin tidak mau menerimanya. Mari kita lihat di antara contoh yang paling ringan, di antara contoh yang tidak perlu menguras tenaga, tidak perlu mengorbankan biaya, tidak perlu memeras keringat, membanting tulang. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim misalnya? Kata Nabi dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, khaliful musyrikin waffirul liha
wahfus syawarib. Ya, ada 3 poin yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, khaliful musyrikin, selisihi orang musyrik, jangan ditiru. Dalam riwayat lain, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh, menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita lihat apa yang terjadi pada pergantian tahun kemarin, 31 Januari 2015 ke 30 Desember maksudnya 2015 ke 1 Januari 2016. Ketika orang kafir berhari raya, sebagian kaum muslimin ikut latah membakar petasan, kembang api, tiup trompet. Ini di samping ikut andil merayakan hari raya orang kafir, juga telah tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir tersebut. Sudah 2 kesalahan di sini. Pertama, ikut andil merayakan hari raya orang kafir. Yang kedua, tasyabbuh menyerupai mereka. Dalam masalah ibadah saja, kita tidak dibenarkan menyerupai orang-orang kafir, apalagi yang bukan ibadah. Yang dalam ibadah sesuatu hal yang sangat penting, sesuatu hal yang sangat perlu, tapi ketika bersamaan dengan orang kafir, serupa dengan orang kafir, akhirnya itu dirubah. Ada 2 riwayat yang bisa kita lihat. Pertama, ketika azan belum disyariatkan, maka ketika itu kaum muslimin di Madinah bengong, bagaimana cara memanggil jamaah ke masjid, bagaimana cara memberitahukan waktu sudah masuk. Lalu ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita pakai lonceng? Masuk waktu zuhur dipukul lonceng, cang, menandakan waktu zuhur. Asar juga seperti itu. Lalu ketika itu dibantah oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu menyerupai orang Nasara. Tidak boleh, aku tidak suka, kata Umar. Ada lagi yang mengusulkan, kalau begitu kita pakai trompet saja. Tiup trompet, gitu ya. Masuk waktu maghrib, Isya masuk juga tiup lagi trompet. Kembali dibantah oleh Umar, itu menyerupai orang-orang Yahudi. Saya tidak suka. Bayangkan, untuk memanggil jamaah ke masjid ini kan penting, tapi karena menyerupai orang Yahudi nggak dipakai. Nah, kemarin kita main trompet bukan memanggil orang sholat, tapi berhura-hura menghabiskan uang ikut merayakan hari raya orang kafir. Di samping itu tasyabbuh menyerupai mereka. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, masih kasus di Madinah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi puasa 10 Muharram, puasa Asyura. Ditanya oleh Nabi, ada apa ini kalian puasa? 10 Muharram ini hari kemenangan orang-orang Bani Israel, diselamatkan dari musuh-musuhnya. Maka untuk mensyukurinya, Nabi Musa mempuasakan 10 Muharram. Karena Nabi Musa mempuasakan 10 Muharram, kami juga ikut puasa, kata orang Yahudi. Lalu kata Nabi, kalau demikian kami kaum muslimin lebih layak, lebih pantas mewarisi Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi mempuasakan 10 Muharram
dan memerintahkan kepada para sahabat mempuasakan 10 Muharram. Lalu kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bukankah 10 Muharram hari dirayakan oleh Yahudi dan Nasrani? Berarti kita namanya tasyabbuh, menyerupai mereka. Maka Nabi mengatakan, insya Allah tahun depan kita akan puasakan juga 9 Muharram, namanya puasa Tasu'a. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Demikian betullah Rasulullah SAW wanti-wanti terhadap sahabatnya supaya jangan tasyabbuh, jangan menyerupai musuh-musuh Islam, orang kafir, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Nah, tapi tetap saja sebagaimana telah diprediksi oleh Rasulullah SAW, kata Nabi, la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal kudzati bil kudzati. Riwayat lain mengatakan shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu Nabi mengatakan, kalaupun mereka masuk ke lubang dab itu adalah sebangsa binatang padang pasir yang jorok, yang kotor. Lada khontumu, kalian akan ngikut juga, kata Nabi SAW. Sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kenyataan sekarang kita melihat orang-orang membakar petasan, berapa ratusan ribu yang hangus pada malam itu. Kaum muslimin ikut-ikutan. Dia tidak peduli saudaranya kelaparan. Dia tidak peduli sepanjang rel kereta api saudaranya di pondok-pondok derita. Tapi uangnya dibakar pada malam itu. Kalau dia sedikit saja berpikir, kalau memang uangnya lebih, apakah tidak sebaiknya uang itu dibagikan kepada saudara kita di pinggir rel kereta itu yang bikin pondok-pondok di situ? Dia bisa membangun rumah yang agak layak. Tapi itulah kata Nabi SAW mengatakan tadi, walaupun masuk orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ke lubang darah, kalian akan ikut juga. Suatu hal yang tidak mungkin, suatu hal yang tidak masuk akal. Tapi kaum muslimin akan ikut juga, kata Nabi SAW. Ini yang pertama, khaliful musyrikin, selisih orang musyrik. Yang kedua, wafirul liha, pelihara jenggot. Langsung kita rangkaikan dengan yang ketiga, wahfus syawarib, potonglah kumis, kata Nabi. Ringan, tidak perlu biaya, malah penghematan. Tadinya mungkin sebulan sekali kita beli silet untuk mencukur jenggot. Dengan disyariatkan memelihara jenggot, tidak perlu lagi beli silet. Penghematan mudah. Tapi lihat bagaimana kaum muslimin pada hari ini, belum semuanya yang bersedia untuk memelihara jenggotnya. Malah sebaliknya, kumisnya yang dipelihara, jenggotnya dicukur habis. Ini bentuk penentangan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih tragis, bukan hanya tidak mau, bukan hanya menentang, tapi mengolok-olok, menghina. Bukan hanya dikatakan seperti kambing, tapi juga dikatakan berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Semakin panjang jenggotnya, dia semakin goblok. Wallahu musta'an. Demikian penghinaan dari pihak kaum sivilis terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wajarlah demikian kalau Allah tidak membalas cinta kita. Kenapa? Kita tidak mau mengikuti sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu alasan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan
cintanya dengan ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul. Yang kedua, ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul juga merupakan uji kepantasan terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Kita bergembira di mana kesadaran kaum muslimin semakin lama semakin membaik. Mereka semakin rajin beribadah, semakin taat kepada Allah, semakin merapat ke masjid. Namun demikian, itu semua perlu ada semacam ukuran-ukuran, barometer. Benarkah amalnya ini? Diterimakah amalnya ini? Maka barometernya adalah ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul. Memang barometer pertama kita sudah sepakat adalah mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah. Ibadah yang tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa. Mereka tidaklah diperintah kata Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan niatnya karena agama Allah yang tulus. Ini barometer yang pertama. Barometer yang kedua adalah muwafiqan lis sunnah. Harus sesuai dengan sunnah. Amal apa yang kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mimpi ibadah kita diterima oleh Allah walaupun banyak, walaupun baik, tapi kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diterima dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan sunnah kami, ajaran kami, maka ibadahnya tertolak. Riwayat lain mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Siapa yang membuat hal yang baru dari amalan ini, dari urusan kami ini, yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Negeri kita Indonesia terkenal kreasi dan inovasinya, sangat kreatif dan inovatif. Sampai-sampai amal ibadah juga dikreasi, amal ibadah juga dimodernisasi, dibikin model-modelnya. Maka ketika itulah tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadahnya akan terancam ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak cukup dengan niatnya baik saja. Ketika kita tanyakan kepada saudara kita, amalan ini ada nggak dalilnya? Apa jawabnya? Iya sih, saya tahu nggak ada dalilnya, tapi kan baik. Tapi kan baik. 10 kali baik, kalau tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan itu tidak akan ada gunanya. Pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah 3 orang pemuda mendatangi rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat seperti apa
ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Diceritakan dalam hadis Humaid bin Abi Humad At-Tawil, dia mendengar Anas bin Malik bercerita. Diceritakan oleh Anas bin Malik ketika tiga orang pemuda ini mendatangi rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiga orang pemuda ini berbincang-bincang dengan Ummul Mukminin, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah terjadi beberapa saat, tiga orang pemuda ini berkesimpulan, alangkah sedikitnya amal kita dibandingkan amal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah maksum, sudah dijamin masuk surga, sementara kita tidak maksum dan tidak ada jaminan untuk masuk surga. Maka dari itu kita harus memaju diri, memperbanyak amal ibadah kita, bila perlu melebihi ibadahnya Rasulullah SAW. Bicaralah yang pertama, kalau saya mulai malam ini akan sholat semalam penuh, tidak akan tidur. Bicara lagi yang kedua, kalau saya mulai besok akan puasa tiap hari, tiada hari tanpa puasa. Bicara yang ketiga, kalau saya tidak akan mendekati wanita, saya akan membujang sampai mati. Semangatnya bolehlah kita acukan jempol. Yang satu mau sholat semalam suntuk, tidak ada waktu untuk tidur. Yang satu lagi mau puasa terus, dan yang satu lagi tidak mau menikah. Maka kemudian muncullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqal, Rasulullah bersabda, antumul ladina qultum kada wa kada. Kalian tadi yang mengatakan begini dan begitu. Ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma wallah inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku ini lebih bertakwa kepada Allah, lebih mengerti dengan syariat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakinni asummu wa uftiru. Tapi aku berpuasa dan aku berbuka. Aku tidak puasa terus menerus. Wa usalli wa arqud. Aku sholat dan aku tidur. Aku tidak sholat semalam penuh. Kemudian aku pun menikahi wanita. Ujung hadis, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini tidak termasuk umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata semangat yang menggebu-gebu melaksanakan ibadah yang di luar sunnah tidak mendapatkan apresiasi dari Nabi. Malah sebaliknya di-cut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya barometer ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul ini. Hadis yang kedua masih riwayat Bukhari dan Muslim, diterima dari Aun bin Abi Juhaifah dari bapaknya. Diceritakan ketika Rasulullah mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Salman dari Muhajirin, Abu Darda dari Ansar. Lalu Salman mengunjungi Abu Darda. Ketemulah dengan istrinya Ummu Darda yang berpenampilan seadanya, tetap tutup aurat, tetap pakai hijab, tapi tidak berhias, kusut saja. Ditanya oleh Salman, Masya'nu, kenapa kamu ini kok tidak berdandan? Jawab daripada Ummu Darda, wahai Salman, saudaramu Abu Darda tidak membutuhkan saya. Tiap hari dia puasa, tiap malam dia tahajud. Saya tidak disentuhnya sama sekali. Untuk apa saya berdandan? Oh begitu? Iya.
Tidak lama kemudian muncullah Abu Darda. Lalu karena Salman saudaranya datang, disediakan makanan yang enak, minuman yang lezat untuk menjamu saudaranya Salman tadi. Lalu dipersilahkan mencicipi makanan. Salman pun begitu, ayo kita makan sama-sama. Tapi Abu Darda tidak mau. Maaf, inni shaim, saya puasa, kata Abu Darda. Oh, puasa? Iya. Nah, kalau Anda puasa, saya tidak akan menyentuh makanan Anda, kata Salman. Demi Allah, saya tidak akan menyentuh makananmu kalau kamu tidak mau makan bersamaku, kata Salman. Maka terpaksalah Abu Darda membatalkan puasanya. Makanlah mereka. Ketika malam datang, lalu Abu Darda bangun untuk sholat tahajud. Dipegang oleh Salman. No, tidur. Ya, tidur lagi. Sebentar bangun lagi, ditarik lagi oleh Salman. Tidur, gak boleh sholat oleh Salman ketika itu. Terjadilah berkali-kali seperti itu sampai sepertiga malam akhir. Barulah Abu Darda dibangunkan, ayo kita sholat. Sekaranglah waktunya sholat. Selesai itu, lalu kemudian Salman berkata, apa kata Salman? Faqala lahu Salman, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqan haqqah. Wahai saudaraku Abu Darda, Allah punya hak untuk kita ibadahi. Istri kita punya hak untuk kita layani. Diri kita juga punya hak untuk kita penuhi. Maka berikanlah hak-hak semua itu kepada yang berhak. Awalnya nasihat daripada Salman ini diiya-iyakan saja oleh Abu Darda, tidak langsung diterima. Besok pagi lalu Abu Darda menemui Rasulullah SAW, konfirmasi tentang perlakuan saudaranya Salman tadi. Dipaksa membatalkan puasa, tidak boleh sholat malam. Apa jawaban Rasulullah? Shadaqa Salman, benar Salman itu wahai Abu Darda, kata Rasulullah SAW. Ternyata semangat Abu Darda yang puasa tiap hari, qiyamul lail sepanjang malam sehingga tidak menyentuh istrinya, itu disalahkan oleh Nabi SAW. Tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Nah, maka dari itu jangan kita hanya berpegang kepada niat yang baik, tapi kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bacakan hadis Nabi, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa radd. Jadi jangan lagi kita mengatakan, ya sih tidak ada dalilnya, tapi kan baik. Nah, baik itu saja belum cukup kalau memang tidak ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, sampai jam berapa kita? Ya? Belasan. Jam berapa? 11. 11. Maafin. Ada sepertiga malam. Baik, untuk mengakhiri pembahasan kita ini, sebuah pelajaran yang pahit dari lereng Bukit Uhud. Dari lereng Bukit Uhud. Sebelumnya kita bacakan, kalau memang tidak pantas bagi seorang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, tidak pantas ada pilihan lain. Lalu yang pantasnya seperti apa? Kita lihat An-Nur surah 24 ayat 51. Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum
ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Allah, kepada Al-Quran, kitabullah, kepada Rasul, kepada hadis-hadis yang sahih. Untuk apa? Liyahkuma bainahum, untuk menghukumi, mengadili perbedaan di antara mereka. Ayyaqulu sami'na wa ata'na, bahwa mereka hendaklah mengatakan kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat. Lalu kalau sudah demikian, wa ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, ketika kita sami'na wa asayna, kami dengar dan kami ingkari, seperti yang dikatakan oleh MC kita tadi, kita dengar bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik, tapi kita makan masih dengan tangan kiri, kita minum masih dengan tangan kiri, makan minum masih sambil berjalan, sambil berdiri. Inikah yang dicontohkan oleh Rasulullah? Tentu tidak. Inilah sami'na wa asayna. Maka ini akan membuahkan kerugian, akan menghasilkan kehancuran. Kenapa? Karena memang ketika itulah Allah mencabut rasa cintanya kepada kita. Kembali kepada pembicaraan di awal, kalau memang cinta kepada Allah, tidak ada jalan lain daripada ittiba'ur Rasul, ittiba'us sunnah. Ketika kita menyelisih sunnah, menyelisih Rasul, maka ketika itu Allah mencabut cintanya, dan ketika itulah kaum muslimin akan dirundung kesengsaraan. Maka Allah mengingatkan di ayat 63, masih An-Nur surah 24, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah ayusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintahnya, yang tidak mau nurut, bahwa mereka akan tertimpa fitnah. Fitnah kemusyrikan, fitnah kebid'ahan, fitnah kemunafikan. Aw yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa adab yang pedih. Ibnu Katsir mengatakan adab yang pedih ini case-nya di dalam neraka, tapi perskotnya kadang-kala dikirim langsung di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh kita katakan tadi, sebuah pelajaran pahit dari bukit, dari lereng bukit Uhud. Setelah di bulan Ramadan, kaum muslimin berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy dengan membawa 313 orang, cuma bisa memukul mundur 1000 orang pasukan kafir Quraisy. Maka pentolan Quraisy menderita malu yang tidak sedikit ketika itu. Maka di bulan Syawal, orang-orang kafir Quraisy menuntut balas. Kedengaranlah oleh intel Rasulullah. Maka secepatnya Rasulullah bermusyawarah bagaimana menyambut kedatangan orang-orang kafir Quraisy ini. Diputuskanlah ketika itu bahwa mereka akan ditunggu di lereng bukit Uhud. Disiapkanlah tentara di situ oleh Rasulullah SAW. Beliau menunjuk satu detasemen yang terdiri dari pemanah-pemanah ulung untuk menjaga puncak bukit. Dipesankan ketika itu, apapun yang terjadi, kalian jangan turun tinggalkan bukit ini. Baik kalah maupun menang, tetap tunggu bukit ini, jangan tinggalkan, kecuali kalau ada utusanku yang menyuruh kalian turun.
Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengabadikan pesan Rasulullah ini. Beliau mengatakan, walaupun kalian melihat kami disambar burung sekalipun, kalian jangan tinggalkan tempat ini kecuali ada utusan yang datang kepada kalian. Sebaliknya, jika kalian melihat kami menang, bisa mengalahkan mereka, jangan juga kalian tinggalkan tempat ini. Demikian pesan Rasulullah kepada pasukan panah yang komandannya diserahkan kepada Abdullah bin Jubair bin Nu'man al-Ansari dari Bani Aus ketika itu. Lalu berkecamuklah peperangan. Kembali kaum muslimin bisa menguasai keadaan. Kafir Quraisy mulai keteter. Satu demi satu pemegang bendera Quraisy itu roboh bersimbah darah, ditebas oleh pedang-pedang kaum muslimin, sehingga benderanya itu jatuh ke tanah, terinjak-injak, menandakan kafir Quraisy kalah untuk kedua kalinya. Melihat itu, mulailah pasukan panah ini digerayangi telinganya oleh syaitan. Tuh, teman-temanmu sudah mengumpulkan harta ghanimah. Kalau kalian bertahan di sini, habis harta rampasan itu, kata syaitan. Maka mereka terpengaruh, mereka meluncur ke bawah. Walaupun komandannya sudah teriak-teriak, apakah kalian lupa dengan pesan Rasulullah tidak boleh meninggalkan puncak bukit? Tapi karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu, fitnah, syahwat, mau mengumpulkan harta ghanimah, rampasan perang yang banyak, mereka tidak boleh. 40 pasukan panah turun meninggalkan puncak bukit. Tinggal 9 orang beserta komandannya satu, itu yang masih bertahan di atas. Maka melihat kondisi seperti itu, Khalid bin Walid yang ketika itu belum masuk Islam membawa pasukan kavalerinya memutar ke belakang bukit dan naik dari atas, mencecar 10 pasukan panah yang tersisa ini sebelum menghalau kaum muslimin yang di bawah. Disitulah kaum muslimin mengalami musibah, sampai-sampai Rasulullah terjatuh, giginya patah, kakinya berdarah ketika itu. Kenapa ini terjadi? Karena mengabaikan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya ittiba'us sunnah, pentingnya ittiba'ur Rasul. Nah, jadi uswatun hasanah bukan hanya untuk kita dengung-dengungkan, bukan hanya untuk kita baca-baca di panggung-panggung maulid, tapi untuk kita terapkan. Memang Rasulullah itu seperti figur, ya, public figur yang kita teladani. Jejaknya perlu kita ikuti, sunnahnya perlu kita amalkan, bukan hanya untuk sekedar dibaca-baca, bukan hanya Rasulullah untuk dipuji-puji, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Tidak perlu itu. Yang penting adalah realisasinya, bagaimana kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian barulah akan tercipta cinta berbalas cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah setelah ini akan kita pertajam melalui diskusi tentunya. Silakan. Terima kasih Ustaz untuk jelas informasinya. Baiklah, kita akan membuka sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab kepada jamaah yang ingin bertanya. Harap mengangkat tangan ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya begini, Sir. Dari tadi temanya itu kan like and follow, gitu, dan diwujudkan dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Yang fenomena yang terjadi saat ini itu gimana ya saya ini? Dari menyimpang, menambahkan
lalu timbul kata-kata bid'ah. Lalu dari kisah tadi Ustadz yang 3 pemuda Abu Darda yang memakai pikiran, mendewakan pikirannya atau nafsunya gitu. Bisa nggak dikatakan dari yang tadi itu semacam tadi Ustadz bilang menyalahi gitu, termasuk nggak kufar gitu maksudnya. Jadi saking cintanya dia memakai pikiran, lalu mengikuti hawa nafsu, dan sampai ke tahap membuat hukum sendiri gitu. Bisa dikatakan kufar ya Ustaz? Atau tadi Ustaz bilang dari Raddun Al-Islam ini lalu kufar gitu. Bisa dikatakan seperti itu Ustaz? Ini secara tegas saya pengennya begitu. Jadi wah kita nggak enak sama muslim, toleransi enggak, saya inginnya tegas. Raddun tertolak, bukan golonganku, lalu menjadi kufar. Saya pernah dengar ada kata-kata begini Ustaz, insya Allah ini ayat Quran tapi saya lupa ayatnya gitu. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulai kaum zalimun, faulai kaum kafirun, faulai kaum munafikun gitu Ustaz. Bisa nggak mereka dikatakan kufar? Karena ittiba yang ada saat ini bukan hanya menyalahi Islam, tapi membuat ada agama baru gitu. Seperti contoh yang sekarang ini lagi trending topik Jawa Barat atau yang lainnya gitu. Mungkin hanya itu saja pengen saya ingin tegas gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita jawab. Ya. Memang banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang sahih, ya, bahwa penyimpangan terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menyebabkan orang itu kufur, ya, bisa menyebabkan orang itu fasik, bisa menyebabkan orang itu terlaknat dan macam-macam. Nah kemudian para ulama kita mencoba mengkompromikan dalil-dalil yang ada adalah dengan cara mengklasifikasi sampai di mana penyimpangan itu. Memang secara hukum setiap penyimpangan itu sesat. Sehingga dalam hadis Irbad bin Sariyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wanti-wanti sekali, wa iyyakum wal muhdatsatil umur, awaslah kalian, berhati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara yang baru, perkara yang baru yang memang tidak pernah disyariatkan Allah, perkara-perkara baru yang memang tidak pernah disunnahkan Rasul, perkara-perkara baru yang memang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang baru itulah yang dikatakan bid'ah. Dalam riwayat lain, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah itu yang hasanah. Nah ini saya katakan tadi, secara hukum bid'ah itu cuma satu, sesat, tidak ada bid'ah itu yang baik. Lalu akibatnya, ganjaran hukumnya ini yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas kelas daripada kebid'ahan itu. Ada bid'ah itu menjurus kepada kemusyrikan, seperti menyembah batu-batu kuburan. Ini jelas musyrik. Musyrik termasuk nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Nah, ada lagi bid'ah itu tidak sampai kepada musyrik,
ya, seperti ya sekadar melafalkan niat. Bid'ah memang, tapi tidak musyrik. Ya seperti usolli gitu ya, nawaitu shauma ghadin dan lain sebagainya. Itu tidak sampai kepada musyrik. Atau zikir-zikir jam'i yang sering kita dengar. Nah, jadi ini tidak bisa kita pukul rata bahwa itu musyrik, itu keluar dari Islam, itu kufur, tidak seperti itu. Itu akan ada kelas-kelasnya sesuai dengan bentuk bid'ah seperti apa yang dituduhkan. Nah, demikian para ulama kita mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Nah, tapi kalau sudah menjurus kepada ghulu terhadap kuburan, nah ini memang tidak ada toleran. Karena memang Nabi SAW mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nah, ghulu terhadap kuburan ini memang bid'ah yang sangat berat, sangat berat. Nah, jadi demikian Pak. Jadi ada klasifikasinya, ada tingkat-tingkatannya, penyimpangan-penyimpangan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Wallahu a'lam. Misal, maksudnya bid'ah itu bisa menjadi agama baru bisa maksudnya. Iya. Bid'ah itu bisa menjadi agama baru, tapi juga tergantung kepada pelakunya. Pelakunya ini udah paham atau belum? Pelakunya ini udah belajar apa belum? Maka ada pelaku bid'ah, ada ahlul bid'ah. Ya. Yang berat adalah ahlul bid'ah. Ya, mereka sudah paham, mereka sudah mengerti. Nah, inilah yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh manusia-manusia yang lain. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, man ahdatha fiha hadathan aw muhdithan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang berbuat bid'ah, melindungi praktik bid'ah, maka untuknya laknat dari Allah, laknat dari malaikat, laknat daripada manusia secara keseluruhan. Sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dengan catatan dia sudah tahu, sudah paham, sudah ditegakkan hujah, sudah disampaikan dakwah. Akan berbeda dengan teman-teman kita yang memang gak ngaji sama sekali. Awam mereka itu ibadah latah, ikut-ikutan. Nah, itu tidak sampai ke situ. Wallahu a'lam. Tapi namun dia dituntut, kenapa gak belajar? Talabul ilm fardhah. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Wallahu a'lam. Bagaimana, cukup jelas? Masih satu lagi yang bikin saya ini itu di backing bahkan ada grup-grup besarnya Yai, para habaib, bahkan alim ulama besar itu yang terkenal di Indonesia. Mereka berilmu Ya. bahkan mereka tahfiz Quran, bahkan mereka sekolah di Madinah. Lalu gimana pengamalan mereka Iya, backingnya itu yang bermasalah. Tidak sama backingnya dan yang di backing. Ya, tidak akan sama hukumnya backingnya dan yang di backingnya. Yang di backingnya banyak jamaah awam yang tidak mengerti, banyak latah ikut-ikutan. Malah orientasinya perut itu yang banyak, karena ada makanan yang enak, minuman yang lezat, yang gratis. Wallahu a'lam. Masih Untuk yang lain ada yang mau bertanya juga? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, langsung saja kita masuk ke closing statement, yaitu sesi yang ketiga. Kepada Ustadz saya persilahkan. Ya. Baik, dari apa yang kita sampaikan tadi, maka sampailah kita kepada suatu kesimpulan bahwa ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul ini suatu hal yang sangat-sangat penting, sangat serius, dan ini tidak bisa kita anggap remeh.
Malah ini merupakan implementasi daripada syahadat yang kedua. Kalau kita berbicara mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah, itu baru syahadat yang pertama. Manifestasi daripada asyhadu an la ilaha illallah, maka kita pantang beribadah kecuali ikhlas karena Allah. Selanjutnya, syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita akan pantang beribadah kecuali sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Oleh sebab itu, tinggalkanlah ibadah sebagaimana biasanya yang latah dan bid'ah, ganti dengan ibadah sebagaimana mestinya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan salam penuh dari Ustadz, berakhirlah acara kajian kita pada malam hari ini. Untuk kajian kurma selanjutnya akan diadakan pada tanggal 13 Februari 2016 yang akan diisi insya Allah oleh Ustadz Ismailides dengan bertemakan cinta masa gitu. Untuk itu marilah kita ajak saudara-saudara kita yang lain yang masih di rumah agar menuntut ilmu, agar tidak tersesat pada jalan yang buruk, agar terus bisa memfollow up apa-apa aja yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya melalui hadis-hadis yang akan disiarkan oleh ustadz-ustadz yang akan kita sajikan di sini di acara kurma ini. Maka hadirlah dan hadirlah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasul